Sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Yang dia kan tidak membatasi pernyataan hanya di era Jokowi, kan nggak ada. Kalau itu udah jeritan masyarakat banyak. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies adalah masalah-masalah yang memang selama ini menjadi persoalan kita semua. Nah, terus itu bukan sebuah serangan, itu adalah korektif. Saya kira itu. Kan buktinya ada yang ditangkap. Itu kan bukti. Saya kira itu aja dulu sementara. Integritasnya Anies dia nyatakan kepada semua, jadi tidak dipilah-pilah. Seluruh kasus harus dibuka, harus transparan, dan semua harus dikerjakan kasus hukum itu. Jadi jangan memilih-milih. Saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Dia bercerita, menyatakan hal yang menjadi persoalan di Nasdem. Saya kira itu luar biasa. Itu menunjukkan sikap integritas dia. Anies adalah satu-satunya rektor di negeri ini yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya. Satu-satunya rektor. Jadi, yang kedua, dia adalah komisi etik KPK. Yang ketiga, dia membuat di dalam pemerintahan DKI itu ada KPK DKI, Komisi Pencegahan Korupsi. Itu sudah dia lakukan, bukan hanya teriak. Dia melakukannya. Kira itu. Kan ada momentum kemarin kan, lantas ada undangan menjadi pembicara di relawan. Ya harus ada yang dibicarakan. Momentumnya ada persoalan kasus BTS kemarin. Yang kemudian ada orang yang agak mengesalkan ya. Komisaris Pelni lah saya sebut. Menuding Anies itu terkait korupsi di BTS untuk pencapresan. Itu kan fitnah. Dan dilakukan oleh seorang komisaris Pelni namanya Dede Budiarto. Sementara Menteri BUMN-nya berbicara tentang akhlak. Ini kan nggak nyambung nih. Ada anak buah memfitnah orang di media sosial dengan semua maunya. Jokowi kan tidak ada pernyataan di era Jokowi, nggak ada. Kan itu kan problem lama kita dari tahun ke tahun. Menginginkan agar ada pembatasan. Memang sekarang ada mungkin ya di beberapa parpol secara internal melakukan hal itu. Tapi alangkah lebih baik jika ini ada regulasinya. Sehingga semua parpol taat pada regulasi ini sehingga kita bisa melakukan regenerasi jadi lebih sehat. Setiap jenjang maksimal 2 periode dan seterusnya. Hal ini kami pikir menjadi sesuatu hal yang akan membuat bangsa Indonesia jadi lebih baik, lebih sehat, demokrasinya lebih oke. Berapi-api serukan berantas mafia di Indonesia. Anies banjir dukungan. Capres lain ada yang berani kayak gini? Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta. Ges Khalifah mengunggah potongan video cuplikan pidato bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Video yang diunggah itu berisi pernyataan Anies mengenai pentingnya memberantas mafia kasus di Indonesia. Dalam keterangannya, Ges menulis, "Usut mafia semuanya." Awalnya, Anies mengaku mendapat keluhan dari salah seorang warga yang meminta mafia di Indonesia diberantas. Lantas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujuinya. Begitu banyak mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian.
Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia pupuk, kata Anies dikutip Jumat 26 Mei 2023. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UMKM juga begitu lanjutnya. Mantan Mendikbud itu menegaskan bahwa ada banyak mafia di negeri tercinta kita ini. Bahkan ada mafia di balik kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya, termasuk mafia BTS itu terangnya. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negara ini, aja Anies. Pidato berapi-api Anies tersebut ternyata mendapat dukungan dari warganet. _Andi Ruby menulis, capres lain ada yang berani gak ngomong kayak gini? Guys menulis, usut mafia semuanya. Awalnya Anies mengaku mendapat keluhan dari salah seorang warga yang meminta mafia di Indonesia diberantas. Lantas mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujuinya. Begitu banyak mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia pupuk, kata Anies dikutip Jumat 26 Mei 2023. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UMKM juga begitu lanjutnya. Mantan Mendikbud itu menegaskan bahwa ada banyak mafia di negeri tercinta kita ini. Bahkan ada mafia di balik kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya, termasuk mafia BTS itu terangnya. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negara ini, aja Anies. Pidato berapi-api Anies tersebut ternyata mendapat dukungan dari warganet. _Andi Ruby menulis, capres lain ada yang berani gak ngomong kayak gini? Guys Khalifah mengunggah potongan video cuplikan pidato bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Guys menulis, usut mafia semuanya. Awalnya Anies mengaku mendapat keluhan dari salah seorang warga yang meminta mafia di Indonesia diberantas. Lantas mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujuinya. Begitu banyak mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia pupuk, kata Anies dikutip Jumat 26 Mei 2023. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya.